Anda kembali di Kabar Petang. Sebelum kita tanyakan kepada Prof. Hamdan Zulfa, kita terlebih dahulu tanyakan kepada Bang Arteria. Bang Arteria, apa sebenarnya negara kita, khususnya Ibu Kota Jakarta saat ini sudah sangat genting sehingga TNI harus turun tangan? Ya, kan seperti yang saya katakan tadi, ya. Ini kan analoginya sederhana, seperti kita nonton bola. Selama ini kita heboh nggak sih kalau ada TNI bawa-bawa panser? Kan enggak. Karena memang legal basisnya jelas, diatur di Undang-Undang TNI, di Undang-Undang Polri. Bahkan di Undang-Undang TNI pun diatur jelas di pasal 6 dan pasal 7. Nggak ada yang mesti kita polemikan dan ributkan. Nggak ada persyaratan kegentingan memaksa harus menghadirkan TNI dan Polri. Tapi gini loh, pertama kasus ini jangan sampai disimplify. Seolah-olah soal baliho, soal... Kalau kita mau jujur, saya juga secara pribadi menyayangkan, ya disadari atau tidak, Habib Rizik telah berhasil mempertontonkan bahwa yang bersangkutan telah berdiri di atas hukum, kebal hukum. Kita nggak pernah mempermasalahkan masalah ya hukumnya yang terdahulu. Tapi begitu tiba kan terlihat seolah-olah berhasil melakukan festivalisasi dan arogansi siapa dirinya yang sangat berkuasa. Jadi kehadiran HRS dan juga ormasnya merupakan situasi yang genting bagi negara saat ini, bagi Arteria Dahlan. Di Petamburan, bagaimana kaki lima aja disuruh tutup buat memenuhi hidup satu hari. Ya, tapi protokol itu karena alasan protokol COVID. Ini tidak hanya sekali kejadiannya, kejadian bandara, kejadian Petamburan, kejadian Puncak. Nah ini yang saya katakan, ya semuanya sudah terang benderang. Kalau kita mau jujur nih, termasuk juga kalau TV One mau jujur. Belum lagi makin hari pernyataannya kan, ya doa bagi Pak Jokowi supaya cepat meninggal, ganti presiden. Belakangan Polri juga dinihilkan dan direcehkan. Mungkin sederhana, tapi ada pesan di sini. Bagaimana upaya-upaya untuk melaksanakan pelemahan kelembagaan secara struktural yang tanpa kita sadari. Ini juga yang harus kita consider, harus kita perhatikan. Ini bukan hal yang simpel, teman-teman, bapak-bapak semua. Nah, saya ingin katakan ada yang berusaha untuk mencoba menghadirkan kekuatan di luar kekuatan resmi negara. Yang bertindak seolah-olah memiliki atau boleh memiliki kekuasaan negara. Yang saya katakan sudah sangat meresahkan. Yang bisa menentukan kebenaran menurut versinya sendiri dan memaksakan kebenaran itu. Ini yang selama ini dibiarkan, tapi oleh Pak Pangdam Jaya sudah berhasil untuk dilakukan penyikapan. Pak Zuhairi, apakah keresahan yang sama juga dirasakan oleh Pak Zuhairi bahwa FPI dan juga Habib Rizik sudah menjadi masalah yang genting bagi negara? Kami semua warga Nahdlatul Ulama sangat meresahkan. Perlu ada keberanian, perlu ada ketegasan, asyaja'ah dalam bahasa Arabnya. Itu yang telah ditunjukkan oleh Maijen Pangdam Jaya. Kami memberikan apresiasi karena bagaimanapun spirit kami dalam berbangsa adalah hubbul waton minal iman. Ini yang diajarkan oleh Bung Karno, ini yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini yang diajarkan oleh para pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, Cokro Aminoto. Maka demi cinta tanah air, lakukan apa saja. Tidak boleh ada yang seperti raja. Di negeri ini tidak ada raja. Kami sangat mengutuk bagaimana Rizik Syihab mendoakan Presiden kelima Ibu Hajah Megawati dan Presiden Jokowi. Anak saya bertanya, masa ulama seperti itu? Karena di sekolah-sekolah tidak pernah diajarkan, di pesantren-pesantren bagaimana mendoakan dengan hal yang buruk. Jadi terakhir, ini bukan soal baliho, ini bukan soal yang sepele, ini soal tentang masa depan bangsa. Maka mari tunjukkan keberanian, ketegasan. Polisi setelah ini tidak boleh ada yang ragu, yang takut. Kami warga Nahdlatul Ulama mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya menciptakan kedamaian di negeri ini. Bang Haris, apakah negara sudah sangat genting dengan adanya FPI dan HRS sehingga TNI harus turun tangan? Saya ya, Bang Haris. Kalau dari kasat mata sih, ya memang penguasa khawatir dengan Rizik Syihab, dengan FPI. Gitu. Itu yang saya lihat di lapangan, saya rasakan gitu ya. Jadi memang ini disparitas
keterbelahan di bangsa ini memang lagi sangat terasa, dan salah satu kelompok, salah satu pusara konsolidasi yang oposisi gitu ya, bukan oposisi parpol tapi ya, yang ada di lapangan, di jalanan itu ya memang ada di menyempal di Rizik Syihab dan juga di FPI atau dengan yang terasosiasi dengan itu. Nah, saya pikir ini memang kalau lihat dari pernyataannya Arteria, pernyataannya Zuhairi, ya dua kawan ini kan memang ada di kekuasaan dan memang melihat, saya merasakan kegentingan di dalam statement-statement mereka bahwa ini kelompok konsolidasi. Dan memang segala cara bakal digunakan. Tapi sekali lagi, saya sih ya masalah bangsa ini memang bukan masalah hukum aja ya. Ada banyak masalah, saya paham itu. Tapi saya nggak bisa bicara soal lain karena ranah pikir dan ranah opini saya hanya di soal hukum dan hak asasi manusia. Baik. Ketertiban itu saya juga dulu merasakan bagaimana reformasi TNI itu berjalan, ikut diskusi-diskusi. Baik, Memang Bang Haris. kita harus sampaikan soal-soal tersebut dalam rangka ketertiban kita berdemokrasi, tertib sipil, tertib hukum. Tadi Zuhairi juga sampai ngomong kan, polisi harus tegas dan lain-lain. Ya sebenarnya Om Zuhairi ini juga paham ini tugasnya polisi. Gitu. Jadi saya baik, Bang Haris. ada ketidakjelasan di dalam pembagian peran untuk bertindaknya ya, bukan dalam hukumnya, menangani situasi ini. Baik. Terakhir ke Prof. Hamdan, closing statement sekaligus kesimpulan, apakah kemudian situasi saat ini merupakan hal yang dianggap genting begitu bagi negara untuk menanggapi kehadiran HRS dan juga FPI? Iya, yang pertama begini, jadi sepanjang masalahnya masalah ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah hukum, itu aparat sipil negara yang harus di depan. Ya, bukan tidak boleh TNI dilibatkan, tapi sifatnya hanya membantu. Ya. Misalnya tadi dicontohkan oleh Bung Arteria, ya boleh setiap saat gubernur juga bisa minta TNI untuk ikut ya mengawal penegakan hukum, boleh. Polisi juga bisa. Jadi tapi polisi dan aparat sipil negara itu yang harus di depan. Ya. TNI ditunjukkan di situ untuk memberikan kekompakan bahwa ini negara yang turun, begitu loh. Jadi maksud saya sipil negara dalam kaitan dengan khususnya kalau terjadi masalah keamanan, ketertiban masyarakat dan masalah hukum, itu aparat sipil negara. Sekali lagi saya bukan menyatakan bahwa tidak boleh TNI ikut membantu. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang masalahnya ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang diceritakan tadi, ya, maka selesaikan secara hukum. Ya. Jadi itu jalannya begitu. Kecuali ya masalahnya sudah memang ancaman terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara, memang TNI harus turun tangan. Ya. Karena keselamatan rakyat, keselamatan negara yang paling utama. Baik, kita harapkan itu semua keselamatan negara yang paling utama. Terima kasih para narasumber kami sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Bang Haris Azhar, terima kasih. Prof. Hamdan, Bang Arteria dan juga Pak Zuhairi, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.